Halo kawan-kawan, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Nah, sebelum belajar, yuk kita mengenal kakak-kakak yang hebat di balik video pembelajaran ini. Ada Kak Aldi, Kak Dede, Kak Dini, Kak Evi, Kak Putri, Kak Serina, Kak Sony, dan Kak Yazid. Tentunya kawan-kawan semua tidak kalah hebat loh dengan kakak-kakak ini, karena kawan-kawan semua memiliki semangat belajar yang luar biasa. Hari ini mari kita sama-sama belajar tentang perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara. Apa itu perdagangan antar daerah dan perdagangan antar negara? Yuk kita sama-sama cari tahu mulai dari perdagangan antar daerah. Apa itu perdagangan antar daerah? Wah, nampaknya kawan-kawan sudah tahu. Ya betul, perdagangan antar daerah itu merupakan perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau wilayah yang berada di dalam satu negara. Untuk contoh perdagangan antar daerah, yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Sebagai contoh dari adanya perdagangan antar daerah, tahukah kamu? Pakaian yang kita pakai sehari-hari itu distributornya ada di Pasar Baru. Nah teman-teman, di Pasar Baru ini merupakan pusat distributor di mana pedagang-pedagang antar daerah mengambil barang mentahnya loh. Nah, barang-barangnya itu dari mulai bahan mentah sampai bahan jadi. Nah, bahan mentah seperti kain dan lainnya, dan bahan jadi itu seperti baju yang kita pakai, kebaya, jas, dan banyak. Nah, ini tampak depan dari Pasar Baru Trend Center yang di dalamnya menjual banyak sekali berbagai kain-kain, yang salah satunya ini itu adalah kain untuk membuat baju kebaya, di mana distributor membeli lalu dijahit menjadi baju kebaya dan tentunya dengan harga yang menguntungkan di berbagai daerah. Perdagangan antar daerah ini memiliki karakteristik loh kawan-kawan. Kira-kira apa saja ya karakteristik dari perdagangan antar daerah? Yuk mari kita sama-sama cari tahu. Yang pertama dari karakteristik perdagangan antar daerah ini ada spesialisasi. Betul kawan-kawan, yang pertama ini ada spesialisasi. Apa itu spesialisasi? Spesialisasi merupakan dasar dari perdagangan antar daerah. Pada umumnya, setiap daerah memiliki spesialisasi untuk memproduksi komoditas tertentu. Sehingga ketika daerah lain membutuhkan komoditas yang tidak ada pada daerahnya sendiri, maka daerah tersebut akan membeli dari daerah yang memproduksi komoditas tersebut dan bukan memproduksinya sendiri. Nah, seperti contoh video perdagangan antar daerah yang kita simak tadi, spesialisasi yang ada di Kota Bandung, tempatnya di Pasar Baru ini memiliki spesialisasi kain-kain, di mana daerah lain membeli Kota Bandung untuk dipasarkan kembali di daerah masing-masing. Nah, yang kedua atau yang selanjutnya ada biaya produksi yang rendah. Betul kawan-kawan, biaya produksi yang rendah. Bagaimana sih Kak biaya produksi yang rendah itu? Nah kawan-kawan, dalam perdagangan antar daerah, barang-barang dibeli dari daerah-daerah yang biaya produksinya rendah. Tujuannya agar memberikan kepuasan maksimal dengan harga rendah. Seperti di Pasar Baru ini menjual harga-harga kain-kain dengan harga yang rendah. Selanjutnya yang ketiga ada pertukaran barang. Iya betul kawan-kawan, tentunya perdagangan antar daerah ini memiliki pertukaran barang. Nah kawan-kawan, pertukaran barang ini merupakan salah satu tujuan perdagangan antar daerah loh. Nah pada umumnya daerah yang tidak memproduksi atau memiliki komoditas tertentu dalam jumlah sedikit akan melakukan pertukaran dengan daerah yang memiliki komoditas tersebut dalam jumlah surplus. Nah yang keempat ada saling kerja sama. Saling kerjasama yang bagaimana Kak yang dimaksudkan? Nah kawan-kawan, pedagang yang berada di bawah perdagangan antar daerah biasanya berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya. Hal ini menyebabkan hubungan perdagangan yang sangat erat dan juga tentunya meningkatkan semangat kerjasama di antara mereka. Yang kelima ada mengejar laba. Tujuan dari perdagangan tentunya adalah mendapatkan laba atau keuntungan. Nah, dengan adanya perdagangan antar daerah ini, maka pedagang akan menjual di daerah di mana ia bisa mendapatkan laba yang maksimal kawan-kawan. Yang keenam, terarah pada konsumen. Betul kawan-kawan, pada perdagangan antar daerah, produsen akan memproduksi barang sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen, tentunya di daerah masing-masing. Yang ketujuh, ada kepuasan maksimum.
Nah, kepuasan maksimum seperti apakah yang dimaksudkan? Nah, kawan-kawan, perdagangan antar daerah bertujuan untuk mencapai tingkat kepuasan maksimum. Tentunya barang-barang yang tidak ada di daerah tersebut akan dibuat tersedia melalui perdagangan antar daerah. Yang terakhir, yang ke-8, adanya transaksi sukarela. Nah, jadi kawan-kawan, seluruh transaksi pada perdagangan antar daerah tergantung pada kebijaksanaan rakyat. Jadi sesuai dengan daerahnya masing-masing. Setelah kita sama-sama memahami apa itu perdagangan antar daerah, mari kita sama-sama selanjutnya memahami perdagangan antar negara. Betul kawan-kawan. Lalu, apa sih perdagangan antar negara itu? Nah kawan-kawan, perdagangan antar negara itu adalah proses tukar-menukar barang atau jasa antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Lalu perdagangan antar negara ini sangat dibutuhkan loh kawan-kawan, baik oleh negara yang sudah maju maupun negara yang sedang berkembang. Sangat dibutuhkan yang bagaimanakah yang dimaksudkan? Nah kawan-kawan, karena perdagangan antar negara ini dapat mempercepat proses pembangunan negara tersebut loh. Untuk lebih memahami bagaimana perdagangan antar negara ini, mari kita simak contoh perdagangan antar negara berikut ini. Contoh perdagangan internasional. Ingin beli barang, tapi di Indonesia nggak ada. Solusinya, beli lewat online aja. Dengan teknologi yang canggih, aktivitas membeli dan menjual barang dari negara lain dapat dilakukan dengan mudah kan kawan? Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ada aplikasi Shopee dan aplikasi Amazon yang membuat kita mudah untuk membeli barang dari negara lain. Pasti kawan-kawan juga pernah belanja kan, terutama di Shopee. Membeli barang dari luar negeri dengan cara pembayaran yang mudah, kita tinggal menunggu saja barangnya sampai di rumah kita. Tentunya dengan ongkos kirim yang terjangkau. Wah, begitu hebatnya ya kawan-kawan teknologi saat ini. Nah, selanjutnya mari kita memahami aktivitas perdagangan antar negara. Nah kawan-kawan, aktivitas perdagangan antar negara ini merupakan aktivitas seperti ekspor dan impor yang dilakukan antar negara, organisasi, lembaga, atau perseorangan, tentunya berdasarkan persetujuan bersama. Lalu, apa sih Kak ekspor itu? Nah kawan-kawan, ekspor sendiri merupakan kegiatan untuk mengirimkan atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, semakin tinggi ekspor dari suatu negara, maka pendapatan nasionalnya akan semakin tinggi loh kawan-kawan, serta kesejahteraan rakyatnya meningkat. Sedangkan impor itu kebalikannya kawan-kawan. Impor ini merupakan kegiatan suatu negara yang mendatangkan atau membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, impor ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Perdagangan antar negara ini memiliki manfaat loh kawan-kawan. Nah, apa saja ya manfaatnya? Mari kita sama-sama mempelajari manfaat perdagangan antar negara. Manfaat yang pertama itu memperluas kesempatan kerja kawan-kawan, karena adanya keterbukaan dalam kesempatan kerja di negara asing. Manfaat yang kedua, mendapatkan devisa. Untuk apakah mendapatkan devisa? Untuk mengimpor barang dan mendapatkan mata uang asing. Selanjutnya, manfaat yang ketiga, menstabilkan harga, karena permintaan dari dalam negeri akan terpenuhi. Manfaat yang keempat, mempercepat alih teknologi. Tentunya dengan mempelajari teknologi di luar negeri untuk meningkatkan teknologi di dalam negeri. Manfaat yang kelima, meningkatkan kualitas konsumsi, yang artinya penduduk dapat membeli produk yang tidak ada di dalam negeri. Selanjutnya, mari kita sama-sama memahami tentang faktor pendorong perdagangan antar negara. Nah kawan-kawan, beberapa faktor yang dapat mendorong perdagangan antar negara diantaranya: poin pertama, memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Poin kedua, memperoleh keuntungan sehingga meningkatkan pendapatan. Poin ketiga, membuka kerjasama hubungan politik dukungan dari negara lain. Poin keempat, terjadinya era globalisasi.
Poin kelima, perbedaan sumber daya alam. Poin keenam, penghematan biaya produksi. Poin ketujuh, perbedaan teknologi. Setelah kita memahami faktor pendorong dari perdagangan antar negara, ternyata perdagangan antar negara ini juga memiliki faktor penghambat, kawan-kawan. Nah, maka selanjutnya mari kita sama-sama memahami faktor penghambat perdagangan antar negara. Poin pertama, tidak amannya suatu negara. Poin kedua, kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Poin ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Poin keempat, adanya perbedaan mata uang antar negara. Poin kelima, kualitas sumber daya yang rendah. Poin keenam, terjadinya perang.